Cik sebutkan hiji weh manfaat DPR di negara ini. Kuring mah sebagai rakyat leutiknya can karasa naon manfaatna DPR di negara ieu. Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya Woi, dia orang ini bukan joget-joget gara-gara naik gaji, geng. Salah lu. Kata Bu Puan Maharani, Gaji DPR itu bukan 3 juta lebih sehari. Tapi mereka itu cuma menerima uang kompensasi sebesar 50 juta per bulan karena mereka itu udah nggak nempatin rumah dinas lagi, geng. Hei geng, kita semua kan tahu anggota DPR itu latar belakangnya rata-rata orang sugih. Mana banyak artisnya lagi. Jadi, jatah rumah dinas yang kata kita rumah mewah itu, kata dia orang tuh nggak layak huni, geng. Katanya sih rumah dinas itu rumah tua, banyak tikusnya lah, banyak rayapnya, bocor pula. Ya emang jauh sih geng kalau dibandingin sama rumah pribadi mereka mah. Iya kalau setiap satu pejabat di jatah satu rumah, ini ada loh pejabat yang gak cuma di jatah satu rumah, ada yang sampai 2, bahkan sampai 3 loh katanya. Jadi bakal dapet tunjangan berapa tuh? Sampai 150 juta. Jadi, meskipun itu dibilang bukan naik gaji, ya tetap aja, geng. Di saat kita lagi pusing cari kerja, jualan sepi, pusing bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar KPR, dia orang bilang tuh rumah dinas, rumah tak layak huni. Kesenjangan amat ya, geng. Aduh, pantes aja pajak makin mahal. Mana kemarin kan sempat viral tuh tagihan royalti. Mulai dari restoran, hotel, sampai orang kawinan segala dibahas. Jangankan artis-artis yang udah pada ngegratisin lagu. Kita muter suara burung aja ditagih royalti kan? Entah dikasih ke burung siapa itu nanti uang royaltinya. Ini aja tukang ngamen belum pada kena royalti. Bentar lagi kena itu. Kan biar bisa nutupin tunjangan. Lagian aneh ya, dia orang ini pada bilang gak suka sama rumah yang ada tikusnya. Tapi dia orang jadi tikus di negara Konoha. Bye. Di Konoha ini aneh ya, ada pejabat yang bagus yang benar-benar pro rakyat malah dijulitin, dinyinyirin ya, di komen yang enggak, mending komennya tuh ada solusi. Orang komennya aja nggak ada solusi ya, dengan pernyataan dengan bahasa yang bagus, yang tinggi banget, malah ada filsafat nih rakyat jelata kagak ngerti tuh bahasa kalian yang tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalian tuh notabene orang-orang pinter ya, tapi sekarang gini ya. Kebijakan Kang Deddy itu keren ya. Kenapa sih kalian nggak mengakui kalau kebijakannya dia itu keren gitu loh? Bagus, layak ditiru. Kenapa gengsi banget ya untuk bilang seperti itu aja? Kalau kalian punya ya solusi yang lebih baik dari Kang Deddy, tunjukkan solusinya seperti apa gitu ya. Ini Kang Deddy dari ngurusin anak-anak, sungai, sampah, gorong-gorong, hutan semua diurusin sama dia. Sampai ke nenek-nenek diurusin. Terus giliran Kang Deddy bagi-bagi duit, ada tuh wakil rakyat yang bilang katanya duitnya dari mana? Duit. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia. Ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara. Rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana. Bukan karena suara pilihan rakyat. Tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Kinerjanya berubah menjadi beruang. Bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Izin deh. Boleh kan? Emak-emak juga ikutan. Emak-emak juga gemes banget deh. Emak-emak juga kesel banget deh. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget, Mak. Sumpah.
Ayo dihimbau buat seluruh emak-emak dari Sabang sampai Merauke, kalau pengen hidup lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti ke depannya, turun semuanya, turun. Bangsa ini harus diselamatkan dari para tikus got. Ayo kita ikutin leader-leader kita, para mahasiswa yang mau menyelamatkan negara ini. Semangat untuk kita semua. Ayo dek, mak juga pengen ikutan. Udah gemes banget. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Ada joget-joget tuh di gaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Ini informasinya bagaimana ini tanggal 25 Agustus, agendanya mau ngapain nih, Mau nurunin orang-orang yang joget-joget kemarin tuh, yang keasikan, yang kesenangan dapat tambahan gaji gitu, yang 100 juta gajinya itu, joget-joget. Mau nurunin mereka. Aduh, agendanya dong yang jelas dong nih tanggal 25 nih, jadi kagak nih. Bagaimana sih? Itu gue gedak banget ngelihatnya. Seolah-olah mereka tuh kagak peduli. Ada rakyat yang susah buat makan, ada rakyat yang masih banyak pengangguran ya. Ada anak-anak yang mau sekolah aja masih susah. Dia kesenangan asik-asik joget-joget. Guru yang dapat gaji 500.000, 300.000 sebulan dibilang beban. Lah mereka yang satu hari 3,5 juta gajinya, apa kabar? Tapi gue mau bilang makasih dulu nih sama wapres kita ya, Pak Gibran, udah ngewakilin banget muka gue itu ya, waktu ngeliat yang joget-joget kayak begitu. Terus sama Pak Sigit Purnomo tuh, sama Pasha Ungu, itu juga sama ngewakilin muka gue banget tuh, yang kebingungan ngeliat ngeliat kelakuannya para DPR kayak begitu ya. Kalau kayak begitu doang mah, joget-joget doang di gedung DPR gue juga bisa, kagak usah diwakilin sama lu pada ya, gue aja yang naik sono. Katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat lah, kalau perwakilannya kayak begitu doang mah cuma ngadon joget doang di sono, kagak usah diwakilin kita ya, kagak butuh kita wakil yang kayak begitu. Kita mah butuh wakil juga, wakil yang mengutarakan kesedihan rakyat, kesengsaraan rakyat, yang mewakili suara rakyat. Lah ini malah joget-joget, udah lu mah kocak, ngelawak aja lu mah, kagak usah jadi wakil rakyat. Lagian kita rakyat juga kagak butuh wakil yang cuma joget doang kayak begitu. Katanya lu wakil rakyat lu, tapi roman-romannya lu kagak peduli pisan sama penderitaannya rakyat. Ngewakilin siapa lu duduk di sana? Joget-joget di sana ngewakilin siapa? Gue tanya. Emang lu kagak tahu ya rakyat lagi pada kesusahan, Lagi banyak pajak ini ono, rekening dikit nganggur langsung diblokir, tanah dikit nganggur langsung disita. Gimana sih lu? Wakilin dong suara rakyat. Malah joget-joget doang di sana lu, ngewakilin siapa lu? Kebayang gak sih kalian satu hari digaji 3 juta? Anggap aja dikalikan 26 hari, sekitar 78 juta. 1 tahun 900 juta. Anggap aja dengan bonus 1 miliar ya, dikali 5 tahun 5 miliar. Aduh, amis pisan. Jadi gak heran ya, di luaran sana itu orang-orang sampai berlomba-lomba, sampai mulutnya berbusa untuk mencari simpati masyarakat, supaya bisa duduk di DPR. Dari mulai pelawak sampai pelakor pun bisa duduk di DPR, ya gak sih? Yang ingin aku tanyakan ya teman-teman, please kalau yang tahu jawab pertanyaan aku. Yang menentukan gaji DPR itu siapa sih? Serius, aku gak tahu loh. Yang menentukan, misalkan 1 hari 3 juta, nah yang menentukan itu siapa sih? Terus saat penentuan gaji itu ada yang komplain nggak? Misalkan, aduh jangan 1 hari 3 juta, 300.000 aja, kasihan masyarakat. Ada yang komplain begitu nggak sih? Serius aku nanya loh. Yang aku heran, kenapa bukan masyarakat yang menentukan gaji DPR? Ya nggak sih? Kan secara kita yang gaji mereka. Yang tahu jawabannya tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Hatur nuhun, gergeten pisan. Semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. 25 Agustus nih beneran, serius. Bener gak sih handphonenya? Bener deh, kalau emang beneran ada, gue bakal izin kerja setengah hari dan gue akan datang ke situ. I'll be there. Tapi agendanya nurunin manusia-manusia brengsek itu kan, yang joget-joget itu kan. I'll be there. Ayo, siapa lagi? Kalau emang bener tolong dong tulis di komen kalau emang beneran ya. Aku akan datang. Bagaimana pendapat nenek tentang pemimpin DPR ini? Bubarkan aja gedung DPR ini karena selalu mempersulit rakyat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lu udah pada lihat ini belum sih? Ini kalau gue jadi isi hatinya Pak Gibran ya. Izin ya Pak. Najis, gue tandain lo satu-satu. Pada seneng kan lo gaji naik.
Giliran joget gercep manganin rakyat kicep. Gak lihat noh, rakyat udah pada berantakan. Di sini malah pada joget-joget berserakan. Kerja kurang nyata, makan gaji buta. Ini gimana gue biar cepet ngebubarin? Beban cenanya majar mah guru teh. Bu, gaji guru itu tidak sampai 10 juta, Bu. Jauh atuh sareng gaji DPR mah. Komo gaji guru honorer mah. Sabaraha ngan 350.000 paling sampai 500.000. Itu pun dirapel nepikeun ka 3 bulan. Cik coba bayangkeun gajihan 3 bulan sakali. Aya teu anu mikiran selama 3 bulan eta guru biaya kehidupanana ti mana? Anu mikiran eta, cik lah ya, kalau misalkan kita itu tidak bisa menyenangkan guru-guru pendidik bangsa ini, minimalnya jangan disakiti lah hatinya dengan kata-kata beban negara. Kuring loba babaturan anu jadi guru, bahkan guruna masih honorer. Lamun apal mahnya eta guru anu ngawuruk budak ya nya, anu ngajar barudak. Lamun budak nacan dijemput ku kolotna, dijajabkeun ka imahna eta ku guru teh. Rek teu ikhlas kumaha coba eta guru anu ngajar. Karunya atunya pendidik bangsa di kitu-kitu. Erek kumaha bangsa ieu teh palinter. Lamun guru na wae oge dicaci maki sapertikeun kitu. Gaji DPR 3 juta per hari. Rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis tingkat dewa. Rakyat bisa dapat 100.000 per hari aja sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya. Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban. Apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan, ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu, ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Berapa dah lu bandingin sama rakyat biasa dah? Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen, jauh. Sebenarnya DPR sendiri itu kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna, walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyakan pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyatnya dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat. DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu. Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa masih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu, 50 juta lagi per bulan? Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget. Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, wakil rekening pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung. Wakil rakyatnya,
hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang.